Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Yuwanavita, guru biologi di SMK Hidayatul Muhtadiin dan sebagai mahasiswa PBG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 dengan nomor peserta 2015053058776 Universitas Jember. Saya akan menampilkan video pembelajaran dengan materi pencemaran lingkungan yang saya laksanakan pada tanggal 4 Maret 2024. Selamat menyaksikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai untuk belajar, silakan ketua kelas memimpin untuk berdoa. Persiapan, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil hidayah arhamar rahimin. Apa kabar anak-anak hebat semuanya? Baik. Sehat semua? Sehat. Oke. Ibu akan melakukan presensi. Untuk nama-nama yang saya panggil, silahkan angkat tangan. Aifan Maulana, Alicia, Dewi Rabiatul Aulia, Ita Afidatul, Lia Antika, Kahurin, Deana. Oke, hari ini siapa yang tidak masuk? Sakit. Mudah-mudahan cepat sembuh, makan ya. Amin. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita merefresh otak sebentar ya. Kita lakukan ice breaking. Tujuannya untuk apa? Memfokuskan otak kita ya. Satu kali tepuk, dua kali tepuk, tiga kali tepuk, empat kali tepuk, satu kali tepuk. Oke, jadi konsentrasinya sudah bagus. Kalau sudah bagus, berarti kita bisa memulai pembelajaran untuk hari ini. Bisa kalian lihat? Nah, ini pada gambar terdapat gambar apa saja? Sampah. Sampah yang dibuang di mana? Laut. Pada tempatnya apa tidak? Tidak. Sekarang guru bertanya, kalian itu lebih senang dengan lingkungan yang bersih apa dengan lingkungan yang kotor? Bersih.
Lebih nyaman. Enak dipandang. Enak dipandang, lebih indah juga ya. Jadi kalau misalkan di lingkungan kalian itu terdapat pencemaran lingkungan, apa yang harus kalian lakukan? Misalkan ada pencemaran air, rumah kalian dekat air, dekat sungai. Kalau terjadi pencemaran air, apa yang dilakukan? Kerja bakti. Kerja bakti. Untuk apa? Membersihkan Kemudian untuk mencegah terjadinya pencemaran air itu bagaimana? buang sampah ke tempatnya. Sampah ke tempatnya. Jadi ya, ini ada tujuan pembelajaran untuk hari ini, yaitu yang melalui pendekatan problem based learning, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis pencemaran lingkungan, menganalisis dan dampak pencemaran lingkungan, serta penanggulangannya dengan metode penugasan, pengamatan video, diskusi kelompok, bantuan kerja LKPD, dan mempresentasikan hasil dari diskusi. Jadi PBL itu apa? PBL itu pembelajaran yang berbasis masalah. Jadi nanti Bu Guru memperlihatkan kalian video. Setelah kalian melihat video, nanti kalian ada masalah apa di dalam video. Baik anak-anak, setelah ini kita menyaksikan video ya, untuk sebagai nanti akan masalah apa yang mau dikerjakan untuk diskusi kelompok. Salah satu masalah utama lingkungan hidup adalah polusi atau pencemaran lingkungan hidup. Menurut penelitian diperlukan jutaan tahun untuk menyembuhkan polusi udara, air, dan tanah agar dapat normal kembali. Sektor industri dan asap kendaraan bermotor menjadi sumber utama polusi udara. Sedangkan polusi air lebih banyak disebabkan oleh tumpahan minyak, hujan asam, dan limbah perkotaan. Dan polusi tanah yang disebabkan oleh limbah industri yang merusak zat nutrisi di tanah yang penting bagi tumbuhan. Selain polusi, pemanasan global juga menjadi isu utama lingkungan hidup. Sayangnya, sebagian besar pemanasan global terjadi karena ulah manusia seperti emisi gas rumah kaca. Efek dari pemanasan global sendiri menyebabkan meningkatnya suhu lautan dan permukaan bumi. Hal ini berdampak mencairnya es di kutub, kenaikan permukaan air laut, dan rusaknya pola alami musim yang menyebabkan bencana alam seperti banjir bandang, bahkan badai salju. Masalah yang dianggap sepele seperti membuang sampah sembarangan, seperti Baik ya, jadi dari video tersebut kalian bisa melihat apa saja dalam video barusan. Tentang apa? Tentang pencemaran ya. Jadi pencemaran itu ada berapa macam? Ada? 6 apa 4? Jadi yang kalian lihat tadi pencemaran apa saja? Air, Oke anak-anak, silahkan kalian membentuk kelompok yang sudah saya tentukan kemarin ya. Jadi minggu kemarin kita sudah membentuk kelompok, silahkan anak-anak duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jadi di sini ada lembar kerja peserta didik. Ini ya, masing-masing kelompok nanti mengerjakan 1 LKPD. Di sini dibaca dulu tujuannya bagaimana ya. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Setelah berdiskusi nanti masing-masing kelompok mempresentasikan dari hasil diskusi. Di sini ada penyebab dari pencemaran lingkungan apa, kemudian dampaknya apa saja dan bagaimana cara menanggulangi. Silakan dikerjakan sesuai dengan tugas yang sudah ditentukan ya. Kelompok
Ya, apa? Ya, ya. Ini gambar tentang pencemaran apa? Pencemaran tanah ya. Jadi ini gambarnya dipotong dulu, ditempelkan di gambar pencemaran. Setelah itu penyebabnya apa saja ya? Dan penyebab, dampak dan penanggulangan. Ya. Ya, ini penyebabnya dulu ya. Penyebab dari pencemaran apa? Udara. Penyebabnya terus dampak. Dampaknya penanggulangan. LKPD-nya mana? Tentang pencemaran apa ini? Pencemaran suara. Jadi sudah tahu ya penyebabnya apa saja. Kemudian selain penyebab apa lagi? Tentang pencemaran apa ini? Pencemaran udara. Penyebabnya sudah? Sudah. Terus kemudian setelah penyebab apa? Dampak. Setelah dampak bagaimana cara menanggulangi? Ada kesulitan? Ada. Lancar ya, bisa semua ya. Lorek. Bentar ya. Gimana? Ada kesulitan? Ini gambar tentang apa? Pencemaran udara. Pencemaran udara. Jadi penyebabnya pencemaran udara itu apa ya?
kemudian dampaknya, terus bagaimana cara menanggulangannya. Ada kesulitan? Tidak. Tidak. Sudah selesai semua? Sudah. Kalau sudah selesai, anak-anak setiap kelompok mempresentasikan dari hasil diskusi. Dimulai dari kelompok 1. Kelompok 1 sudah siap? Sudah. Kalau sudah siap, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya di sini akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami yang akan disampaikan oleh para anggota. Baik, sebelum masuk ke dalam materi apa yang akan kita presentasikan, pasti kalian belum tahu apa sih itu pencemaran lingkungan. Jadi di sini saya akan menjelaskan dulu apa sih itu pencemaran lingkungan. Pencemaran adalah berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam yang menyebabkan kualitas lingkungan menjadi turun ke tingkat tertentu, sehingga kualitas lingkungan menjadi berubah, tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Menurunnya kualitas lingkungan terlihat dari melemahnya fungsi dan berkurangnya dan menjadi berkurang dan tidak sesuai lagi dengan kegunaannya. Berkurangnya pertumbuhan serta menurunnya kemampuan reproduksi. Selanjutnya pencemaran udara. Apa sih pencemaran udara itu? Pencemaran udara adalah masuknya atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, gangguan pada kesehatan manusia pada umumnya, serta menurunnya kualitas lingkungan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi untuk penyemaran penyebabnya, jadi untuk penyebab pencemaran udara yang pertama asap kendaraan, asap pabrik, letusan gunung berapi, dan kebakaran hutan serta pembakaran sampah. Selanjutnya disampaikan oleh Kak Una. Adapun dampak dari pencemaran udara seperti mengganggu kesehatan, pemanasan global, dan juga jarak pandang kurang. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Cara penanggulangannya adalah menggunakan transportasi umum, mengatasi penggunaan listrik, dan menghindari kebakaran. Baik, selanjutnya pada ABN silakan untuk bertanya. Oke, untuk anak-anak yang mau bertanya tentang pencemaran udara, silahkan angkat tangan. Siapa yang mau bertanya? Ya, mana? Bisa berdiri yang bertanya? Silakan. Perkenalkan dulu, namanya siapa? bagaimana cara menghindari pembakaran sampah. Selanjutnya, apakah ada yang masih ingin bertanya? Nama saya Muhammad Alibi dari kelompok 4. Pencemaran udara apakah disebabkan oleh manusia saja? Jadi mau langsung dijawab apa masih dikumpulkan dulu pertanyaannya? Dikumpulkan dulu. Masih ada yang mau bertanya lagi apa tidak? Ya. Oh ya. Perkenalkan, nama saya Sultan Muhammad Satriana dari kelompok 2. Gimana Anda melihat pencemaran udara dan bagaimana cara menanggulanginya? Oke. Untuk kelompok 1, pertanyaan dari teman-temannya silahkan bisa langsung dijawab. Saya akan menjawab soal dari Kak Nudin dari kelompok 6. Bagaimana cara menghindari pembakaran sampah? Cara menghindari pembakaran sampah dengan cara memilah sampah organik dan sampah anorganik.
di mana kita bisa membuat pupuk kompos dari sampah organik dan menggunakan sampah anorganik untuk daur ulang. Jadi kita tidak perlu membakar sampah lagi untuk mengurangi pencemaran udara. Ya. Sudah paham apa belum? Wah. Untuk pertanyaan selanjutnya, Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ayubi kelompok 4. Pencemaran udara apakah disebabkan oleh manusia saja? 3. Pencemaran udara bisa disebabkan oleh manusia dan oleh lingkungan juga. Contoh pencemaran udara yang disebabkan oleh manusia adalah asap rokok, asap kendaraan, pembakaran sampah, dan lain sebagainya. Sedangkan pencemaran yang dilakukan oleh alam adalah letusan gunung berapi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sultan kelompok 2. Di mana Anda melihat pencemaran udara dan bagaimana cara menanggulangi terjadinya pencemaran udara? Saya melihat pencemaran udara biasanya di ruangan yang ada orang merokoknya dan di jalan raya karena banyak kendaraannya. Cara menanggulanginya adalah dengan cara menghimbau kepada masyarakat untuk mengurangi merokok atau dibuatkan posko ruangan khusus untuk para perokok. Dan kepada masyarakat dihimbau untuk mengurangi berkendara menggunakan kendaraan pribadi atau menggunakan transportasi umum saja untuk bepergian. Atau lebih baik jalan kaki saja jika memang jarak yang ditempuh tidak jauh. masih ada yang mau bertanya? Kalau tidak, bisa diakhiri untuk presentasinya. Terima kasih kepada seluruh audiens. Maka dengan ini saya tutup presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau perbuatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Baik ya, sangat bagus sekali dari apa yang disampaikan oleh kelompok 1 tentang pencemaran udara. Jadi pencemaran itu kan tadi ada 4, salah satunya adalah pencemaran udara. Tadi sudah disebutkan bagaimana cara menanggulangi supaya tidak terdapat pencemaran udara. Salah satunya ya itu menghindari apa tadi? Pembakaran. Bagaimana? Dengan cara yang pertama sebelum kita membuang sampah kita memilah terlebih dahulu mana yang organik dan mana yang anorganik. Kalau sudah dipilah yang bisa didaur ulang maka didaur ulang. Untuk yang organik yang bisa digunakan sebagai kompos digunakan sebagai kompos. Kemudian juga mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Jadi kalau bisa itu kendaraan dikurangi. Kalau bisa satu anak boncengan ya boncengan saja ya. Jadi jangan membawa sepeda sendiri-sendiri, itu juga akan menyebabkan tentang polusi udara. Untuk presentasi yang kedua yaitu kelompok 2. Kelompok 2 mana? Silakan kelompok 2. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang akan disampaikan oleh Mas Ayati. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat masuknya organisme atau zat tertentu yang menyebabkan menurunnya kualitas air tersebut. Cotton mengemukakan bahwa pencemaran air adalah bertambahnya suatu material atau bahan dan setiap tindakan manusia yang mempengaruhi kondisi perairan sehingga mengurangi atau merusak daya guna perairan. Pencemaran air atau limbah yaitu yang pertama limbah rumah tangga seperti sisa deterjen dan minyak, limbah industri seperti pewarnaan pakaian, limbah pertanian seperti pupuk dan pestisida,
limbah pertambangan seperti merkuri dan limbah sampah seperti botol dan plastik. Dampak dari pencemaran air adalah kerusakan ekosistem, banjir dan longsor, dan gangguan kesehatan dan konsumsi air. Penanggulangan pencemaran air yaitu menggunakan air bersih secukupnya, membuang sampah pada tempatnya, dan membuat kolam. Kepada audiens yang ingin bertanya, kami silakan. Ada pertanyaan apa tidak tentang pencemaran air? Ya. Saya Juwita Anggraini dari kelompok 3. Saya akan bertanya, apakah pencemaran air dapat mengganggu ekosistem air? Ya. Perkenalkan, nama saya Dapa. Sebutkan ciri pencemaran air. Sebutkan ciri-ciri pencemaran air. Ada lagi yang bertanya, Nana? Ya. Di lingkungan yang ada saat ini, apakah pernah melihat pencemaran air dan bagaimana cara menanggulanginya? Akan jawab oleh kita Nuwang. Selanjutnya yaitu pencemaran air apa dapat mengganggu ekosistem air. Pencemaran air bisa merusak ekosistem perairan secara keseluruhan dengan berlebih seperti nitrogen dan fosfor. Dari limbah pertanian dan limbah domestik dapat menyebabkan pertumbuhan alga yang berlebih, yang pada gilirannya mengganggu ekosistem dan menyebabkan daerah mati di perairan seperti zona tanpa oksigen. Akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu pertama, sebutkan ciri-ciri pencemaran air. Ciri-ciri air yang tercemar adalah 1. Adanya bahan larut dan tindakan, 2. Berbau, 3. Derajat keasaman tidak netral, 4. Mikroorganisme yang berlebihan, 5. Memiliki rasa, 6. Radioaktivitas air meningkat, 7. Suhu air berubah berwarna. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Di lingkungan yang Anda tempati, apakah Anda pernah melihat pencemaran air dan bagaimana cara menanggulanginya? Pernah, di lingkungan tempat saya tinggal terdapat pencemaran air pada sungai. Banyak masyarakat yang membuang sampah hingga sisa pestisida di sungai tersebut. Cara penanggulangannya yaitu menggunakan air bersih secukupnya, membuang sampah pada tempatnya, dan membuat kolam. Tuntas dari kelompok kami, silakan Pak Ahmad. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan dulu. Ya, jadi untuk kelompok 2 mempresentasikan tentang pencemaran lingkungan apa? Air. Jadi bagaimana tadi cara menanggulangi? Yang pertama, kita sebagai pelajar, sebagai pemuda diusahakan jangan pernah membuang sampah di sungai. Jadi sangat banyak sekali orang-orang yang kesadarannya rendah selalu membuang sampah di sungai. Contohnya hampers, ya. Seperti apa lagi? Ayam ya, itu juga bisa nanti ekosistemnya di dalam air itu bisa apa? Mati. Kalau mati ikan-ikan pastinya akan mati dan punah. Oke, itu ya. Jadi ada pencemaran air. Oke, anak-anak, untuk selanjutnya silakan dikumpulkan hasil pekerjaan atau diskusinya LKP. Silakan dikumpulkan. Mari, Kelompok 1. Kelompok 2. 3.
terjadi di mana? Di kota. Di kota itu kendaraan itu setiap hari macet. Itu selain menyebabkan pencemaran udara juga menyebabkan pencemaran suara. Jadi untuk pelajaran hari ini materi yang teman-teman kalian presentasikan di atas tadi dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya pencemaran lingkungan itu terdapat beberapa faktor. Dua, apa saja? Manusia dan lingkungan. Ya. Jadi ada pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh manusia. Contohnya apa? Membuang sampah sembarangan, ya. Terus merokok, terus apa lagi? Asap kendaraan, terus asap pabrik, ya. Itu disebabkan oleh manusia. Kemudian yang disebabkan oleh alam apa saja? Angin, abu vulkanik, tanah longsor, apa lagi? Tsunami, gitu ya. Jadi kita sebagai pelajar harus pandai-pandai bagaimana mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan tadi dibedakan menjadi berapa? Ada 5. Pencemaran air, terus pencemaran udara, salah satunya disebabkan oleh asap sepeda motor, pabrik, ya. Pencemaran tanah disebabkan oleh apa salah satunya? Pestisida yang berlebihan. Terus pencemaran apa lagi? Air disebabkan oleh apa? Bisa disebabkan oleh limbah deterjen. Setiap hari kita itu kan mencuci, ya. Itu bisa menjadi limbah. Kemudian membuang sampah pada sungai itu merupakan pencemaran air. Yang selanjutnya pencemaran suara. Pencemaran suara itu biasa terjadi di kota-kota besar. Jadi di kota itu banyak sekali kendaraan yang macet. Itu penyebabnya adalah itu kesimpulannya untuk materi dari ini. Bagaimana? Apa ada yang dipertanyakan? Tidak. Apakah sudah jelas? Sudah. Baik. Kalau sudah jelas, silahkan HP-nya dikeluarkan. Oke ya. Untuk post test soalnya saya kirim di link di grup kelas 10A. Setelah itu silahkan dikerjakan, dikasih nama. Oke ya, silakan. Di grup bisa dibagikan di grup. Silahkan dikerjakan ya. Dikerjakan sendiri.
sudah selesai, silahkan hasil postesnya dikirim ya. Jadi nanti biar ibu koreksi melihat peningkatan kemampuan kalian itu berapa ya. Sekarang kita merefleksi itu tujuannya bagaimana supaya pembelajaran minggu depan itu supaya lebih baik. Apakah materi yang saya sampaikan hari ini sesuai dengan materi lingkungan, materi pencemaran lingkungan? Sesuai. Dan apakah yang saya gunakan pada hari ini sudah ada TIK untuk mendukung pembelajaran? Sudah. Dan bagaimana untuk pembelajaran hari ini anak-anak? Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa membuat kita lebih baik lagi untuk pembelajaran ini. Untuk selanjutnya, materi yang akan diajarkan minggu depan tentang apa? Apa? Bab 2 apa bab 2? Tentang Perubahan iklim. Pelajari di rumah terlebih dahulu. Ya. Jadi kalau sudah di kelas nanti bisa akan lebih mudah untuk baik. Anak-anak silahkan dipimpin berdoa untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Kita akhiri dengan berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Baik anak-anak, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.